Kabar tentang keretakan rumah tangga Salma dan William menyebar cepat di lingkungan kantor. Semua mata tertuju pada satu sosok yang diam-diam terlibat dalam pusaran masalah itu, Dinda, rekan kerja William yang selama ini menjadi sumber kecemburuan dan ketegangan. Meski selama ini ia mencoba bersikap profesional, Dinda tak bisa lagi membohongi hatinya. Ia tahu kehadirannya di sisi William menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan pasangan itu. Rasa bersalah mulai menghantuinya, terutama setelah melihat Salma benar-benar pergi dan memilih hidup terpisah dari William. Di tengah kegelisahan itu, Dinda mengambil keputusan besar. Ia mengajukan surat pengunduran diri. Tak ada tekanan dari siapapun, semua datang dari kesadaran bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, dan satu-satunya cara untuk menebusnya adalah dengan pergi. Langkah itu mengejutkan William. Ia sempat menolak, mempertanyakan alasan Dinda yang mendadak ingin resign. Namun Dinda dengan tenang menjelaskan bahwa keputusannya bukan karena takut atau malu, melainkan karena ia ingin menghentikan siklus luka yang terus berputar. Dinda merasa bertanggung jawab, meskipun bukan sepenuhnya salahnya. Ia ingin memberikan ruang bagi William untuk memperbaiki hidupnya, dan untuk Salma agar bisa pulih tanpa bayang-bayang orang ketiga. Dengan langkah ringan namun penuh beban, Dinda meninggalkan perusahaan tempat ia bertahun-tahun membangun karier. Ia tak tahu apa yang menantinya setelah ini, tapi ia yakin satu hal, pergi adalah cara terbaik untuk menghentikan luka yang selama ini terus tumbuh diam-diam. Di kejauhan, Salma mendengar kabar tentang pengunduran diri itu. Ia tidak merasa puas, juga tidak membenci. Ia hanya merasa semuanya mulai menemukan titik akhir. Luka memang belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya kini tak ada lagi yang menambahnya. Beberapa hari setelah resmi mengundurkan diri dari perusahaan milik William, Dinda memutuskan untuk mendatangi sebuah kafe kecil milik keluarga Salma. Tempat itu dulunya menjadi lokasi banyak kenangan dan pertemuan hangat, namun kali ini suasana terasa berbeda. Kunjungan Dinda tak disambut ramah, terutama oleh salah satu sosok yang sejak awal menunjukkan ketegasan terhadap pengkhianatan sahabat dekat Salma. Tanpa banyak kata, suasana tiba-tiba memanas. Segelas air dingin mendarat tepat ke arah Dinda. Siraman itu bukan sekadar insiden, melainkan bentuk nyata dari kekecewaan mendalam terhadap seseorang yang dinilai telah menghancurkan rumah tangga sahabat sendiri. Dinda terdiam, basah kuyup, namun tidak melawan. Ia tidak membalas, tidak marah, hanya menerima perlakuan itu sebagai bagian dari konsekuensi atas peran yang pernah ia mainkan. Tak ada permintaan maaf, tak ada penjelasan karena ia tahu tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki luka yang sudah terlanjur dalam. Situasi itu menciptakan ketegangan singkat di kafe, namun juga menjadi simbol bahwa tak semua kesalahan bisa ditebus dengan pengunduran diri atau permohonan maaf. Beberapa luka, apalagi yang menyangkut kepercayaan dan persahabatan, meninggalkan jejak yang terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Di tengah jarak yang kini semakin nyata antara dirinya dan Salma, William mulai menyadari bahwa kehilangan itu jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Kepergian Salma tidak hanya membuat rumahnya kosong,
tetapi juga menghilangkan arah dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa tidak ada yang lebih penting dari memulihkan cinta yang telah rusak itu. Sejak saat itu, segala cara mulai ditempuh. William mendatangi orang-orang terdekat Salma, berharap mendapat sedikit informasi tentang keberadaan dan keadaannya. Ia bahkan mencoba memperbaiki reputasinya, menunjukkan perubahan sikap dalam setiap langkah, seolah ingin membuktikan bahwa ia bukan lagi pribadi yang sama seperti dulu. Tidak hanya itu, ia juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan bidang yang pernah ditekuni Salma, hanya untuk bisa kembali mendapat kesempatan bertemu dan berbicara. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil William kini digerakkan oleh satu tujuan, merebut kembali hati perempuan yang dulu ia abaikan. Meski tak pernah mendapat balasan dari pesan maupun upaya mendekat, William tidak berhenti. Baginya, ini bukan soal harga diri, tapi tentang mempertanggungjawabkan cinta yang pernah ia sia-siakan. Ia rela merendah, mengorbankan kenyamanan, dan mengubah dirinya sepenuhnya asal bisa membuktikan bahwa cintanya belum mati. Namun di sisi lain, jarak yang semakin diperjelas oleh Salma membuat segalanya tidak mudah. Cinta, sekali hancur oleh kebohongan dan luka, tidak bisa begitu saja kembali utuh. Lagi, tapi karena ia memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Salma tidak menutup hatinya karena benci. Ia menutupnya karena sadar bahwa cinta yang terus menyakiti bukan cinta yang layak dipertahankan. William datang kepadanya suatu hari, membawa air mata, permintaan maaf, dan janji-janji perbaikan. Namun kali ini, Salma tidak tergoyahkan. Ia mendengarkan semua yang diucapkan William dengan tenang.